Walau si pemerintah ini memukul punggung-punggung kita dan memenjarakan kita, iya. Walau, naam. Nah sekarang walau ini yang kamu tanyakan. Mau tanya saya, prakteknya kita hidup di negeri sekarang ini, apakah presiden kita sampai memukul, memenjarakan, memaksakan kehendaknya diktator? Jawabnya tidak. Lah kenapa kita berpikir untuk mengganti ataupun provokasi ataupun diturunkan? Kita dalam keadaan nikmat. Maka di dalam hadis yang banyak telah disebutkan agar kita bersabar kepada pemerintah kita jika pemerintah kita zalim, namun selama dia masih muslim, memukul kita, memenjarakan kita, memenjarakan orang-orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Itu banyak di dalam hadis-hadis, dan hadis-hadisnya akan kami berikan sahih. Pertama, fi sahihain an Ibni Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min sultan shibron mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat ada kemungkaran, ada perkara yang tidak baik pada presiden, pada pengurus negeri, pada wulatul umur, sabar selama muslim, selama tidak mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran. Hanya ada beberapa undang-undang yang agak sedikit menaikkan harga, agak sedikit membuat perekonomian kita menjadi susah. Misalnya seperti kemarin kejadian COVID-19, jangan banyak rame-rame di jalanan, sehingga kami pedagang-pedagang hanya berjualan dari 12 jam hanya 2 jam saja. Maka baru saja kita menggoreng tempe goreng, mendoan, belum dingin, datang Satpol PP, ayo bubar-bubar, jangan berkerumun-kerumun. Misalnya seperti itu dijadikan perkara, turunkan itu yang di atas. Itu di dunia semua seperti itu. Alhasil ini hanya contoh saja. Perkara-perkara yang sepele itu disebutkan di dalam hadis. Jika kata Nabi kalian melihat perkara yang membuat kalian benci dari aturan pemerintah, fasbir, agar bersabar. Karena apa? Fa innahu man kharaja min ta'ati shibron mata maitatan jahiliyah. Sabar, karena jika kamu mengajak provocation kepada rakyat untuk membenci pemerintah dan kamu keluar dengan demo, sukses ataupun tidak sukses, sehari, 2 hari, 3 hari, maka dengan demo keluar dari pemerintah ini, keluar kamu dari ketaatan pemerintah 1 jengkal, maka kamu mati dalam keadaan jahiliyah. Terbayang mendemo, turun, kemudian berbentrokan dengan orang-orang pemerintah anti huru-hara, kemudian qadarullah terkena senjata, terkena demikian dan demikian, atau tergilas tank. Ini yang sering mereka ucapkan, tergilas tank. Memangnya tank itu berkeliaran di antara manusia jauh, cuman itulah alasan mereka. Maka akhirnya mati. Apa kata Nabi? Mata maitatan jahiliyah. Maka dia mati dalam keadaan dosa orang jahiliyah. Ini pendalilan muttafaqun alaih dari siapa? Ibnu Abbas. Dan datang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah agar kita bersabar juga. Man kharaja min taati wa faraqal jamaah famata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan pemimpin, perkara dunia, keluar dari ketaatan. Saya sudah tidak taat lagi kepada presiden karena membuat aturan nomor sekian-sekian yang mencekik perekonomian rakyat. Akhirnya dibawa manusia berbondong-bondong demo dan terjadi huru-hara di mana-mana. Maka kata Nabi, famata maitatan jahiliyah, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ubadah ibn Samit, dan ini yang menjadi lebih menekan, lebih menohok. Berkata Ubadah ibn Samit, da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fabayanahu. Nabi mengundang kami untuk membaiatnya, membaiat dari kenabian Rasulullah dan mengikuti aturan-aturan Nabi. Faqala fima akhadha alaina an yubayyana ala sama wa ta'ah. Kami membaiat Nabi mendengar dan taat, hanya mendengar dan taat. Fiman syatina wa makrahina, dari perkara yang membahagiakan kami, dari aturan-aturan yang membahagiakan kami, dan dari perkara yang haram-haram, sedikit-sedikit haram, perkara-perkara yang menyesakkan kami. Wa usrina wa yusrina, dan perkara-perkara yang seakan-akan
membuat buruk kepada kami ataupun seakan-akan membuat baik kepada kami. Athratan alaina wa an la nunazzi al amr ahlahu ila antarau kufran bawaha. Yang maknanya, maka semuanya itu wajib bersabar dan wajib taat, kecuali jika memang pemerintah kita memberikan aturan yang keluar dari Islam. Wajib bagi kalian meninggalkan masjid-masjid. Masjid-masjid semua ditutup bukan karena corona, tapi tidak boleh beribadah. Wajib bagi kalian di bulan Ramadan berbuka. Barang siapa yang tidak berbuka akan dipenjara, tuh penjara akan penuh. Ayo di siang hari nanti akan ada misalnya Satpol PP ataupun siapa melihat orang-orang yang berpuasa, akan dibagikan air-air minum, harus minum. Maka jika perkara-perkara seperti itu yang besar sampai bahkan kesyirikan dan kekufuran, karena di hadis disebutkan la tunazi'ul amr ahlahu ila an takuna kufran bawah, sampai mengajak kepada kekufuran yang jelas, penyembahan kepada selain Allah, meninggalkan kewajiban sholat, berpuasa yang wajib, maka bisa masuk kepada kekufuran. Maka ini boleh, intinya kita untuk tidak taat kepadanya. Selain dari kufron bawah, wajib untuk taat kepadanya. Maka ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keempat. Harus taat dan sabar, sama wa ta'ah, meskipun mereka itu mendolimi kita. Di riwayat lain, hatta walau doroba dohrona yadribu duhurona, meskipun mereka memukul punggung-punggung kita. Di riwayat yang lain yang hadis kami sebutkan tadi, kita sabar sampai mereka itu kufur bawah, baru kita boleh keluar. Selama itu tidak boleh kita demonstrasi, kudeta dan sebagainya. Paham bagaimana ajaran Islam? Setuju apa tidak dengan ajaran seperti ini? Atau kalian menyebut saya ulama pemerintah, saya menjilat pemerintah? Setuju atau tidak dengan kaidah seperti ini? Di sini saya mengajak kedamaian kepada kaum muslimin. Adapun orang-orang provokator mengajak kita membuat bom bunuh diri, kita membuat kerusuhan, kita akhirnya membuat di setiap daerah ada tentara-tentara bawah tanah. Di sana ada kolonel ala mereka. Di sana ada sayap kanan ala mereka. Di sana. Seperti itu. Dan itu yang terjadi bagi kelompok Al-Khawarij yang ada di zaman sekarang. Antum setuju dengan apa yang saya ucapkan? Dan ini landasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Taat kepada pemerintah masuk surga. Mengajak kalian untuk enak apa mengajak kalian untuk berevolusi? Hah? Silakan dijawab. Mengajak kita masuk surga dengan keadaan yang tentram, menuntut ilmu, bisa makan dan minum, keluarga kita bahagia, anak-anak kita alhamdulillah. Itu yang diajarkan di dalam Islam. Adapun mereka revolution. Kita harus memberontak. Kita. Akhirnya kapan memberontak, kapan mereka menjadi presiden, kapan hanya impian saja. Maka inilah dari manhaj Ahlus Sunnah. Kemudian manhaj Ahlus Sunnah yang kelima, tentang berhubungan dengan pemerintah kita, la yatakhidu min akhta as-sultan sabilan li itharatin nas wa ila tanfiril qulub an wulatil umur fahada ainil mafsadah. Maka kita tidak boleh mengumpulkan, mendiskreditkan ucapan-ucapan pemerintah yang buruk, kalau memang buruk misalnya, kemudian kita menyebarkannya dan membuat provokasi kepada kaum muslimin. Maka ini adalah seburuk-buruknya perkara. Maka barang siapa seluruh manusia dijadikan presiden, maka orang-orang ikhwanil muslimin yang kasak-kusuk, yang membuat keonaran, Hizbut Tahrir yang merongrong dari pemerintah misalnya, ataupun mereka Al-Khawarij yang berada di hutan-hutan, sekarang mereka diberikan jabatan. Saya mau tanya, apakah mereka akan lebih baik? Wallahu a'lam, mungkin lebih baik atau tidak. Yang jelas, apakah mereka maksum? Ini dia yang jadi poin. Jawabnya tidak. Maka kalau presiden yang ada sekarang, alhamdulillah, kita lihat bagaimana kehidupan kita di Indonesia gemah, ripah, loh jinawi,
semua bisa makan, harga-harga alhamdulillah bisa, meskipun naik sedikit petrol dan sebagainya karena menyesuaikan alasannya perang dan sebagainya, namun alhamdulillah kita masih bisa hidup dengan damai. Intinya damai, tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan, tidak ada ketakutan. Maka kita bersyukur kepada Allah dari apa yang ada pada kita. Dan apakah kita ingin menurunkan mereka, kemudian siapa yang naik? Apakah yang naik itu maksum? Dia itu akan menyebabkan kejayaan dan dia tidak jatuh kepada dosa kezaliman ataupun mendolimi rakyatnya? Maka jawabnya tidak. Mereka yang kasakusuk sama manusia, dan mereka sekarang yang berada menjaga pemerintahan ini, mereka pun manusia. Semuanya masuk kepada keumuman ayat, keumuman hadis, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Hadis yang kami takhrid tadi, hadis yang hasan. Seluruh manusia itu tidak lekang dari dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa langsung meminta maaf kepada Allah, beristighfar dan bertaubat, selesai. Allah di sini memuji bahkan sebaik-baiknya para pendosa. Pertama, kullu ibni adam khata'. Allah katakan semua manusia tidak lekang dari dosa. Setelah itu sebaik-baiknya orang yang berdosa meminta maaf kepada Allah. Disebutkan bahwa memang kita ini jatuh kepada dosa. Maka di ayat yang lain, walaula fadlullah wa rahmatuhu, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu, mazaka minkum min ahadin abada. Maknanya, jika seandainya bukan dari rahmat Allah atas kalian dan kemuliaan Allah atas kalian, tidak ada dari kalian yang selamat dari dosa-dosa. Semuanya pendosa besar. Maka hadis ini pun sama. Setiap manusia tidak lekang dari dosa. Namun sebaik-baiknya orang yang berdosa bertaubat kepada Allah. Kembali kepada permasalahan. Maka mereka yang menjadi oposisi, yang menulis-nulis dengan resmi ataupun tidak resmi keburukan pemerintah, pertanyakan, apakah kalian akan lebih baik darinya? Atau kalian pun sama seperti manusia di dalam hadis ini, kullu ibni adam khata'? Kita katakan sama. Maka kalau begitu, please untuk tidak setiap kelompok-kelompok oposisi atau yang lainnya untuk membuat kumpulan perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan, provocation antara rakyat dengan pemerintahnya. Ini dari manhaj yang kelima. Karena apa? Pertama tadi, seluruh Bani Adam tidak ada yang sempurna. Orang-orang sekarang yang di oposisi, baik di parlemen yang mengungkit keburukan, ataupun yang di lapangan jihad, membunuh pemerintah dan sebagainya, dan mengatakan togut kepada pemerintah, itu lihat, apakah mereka jika jadi pemimpin akan lebih baik dari pemimpin yang sekarang? Itu yang jadi permasalahan. Kita jawab, semua Bani Adam salah. Namun, lihat bagaimana kesalahan yang ada. Apakah mencapai kepada kekufuran atau tidak? Kembali kepada Ubadah ibnu Samit tadi. Hadis bahwa jika pemimpin kita mempunyai kesalahan, sabar. Jangan keluar satu jengkal dari ketaatannya, karena mata maitatan jahiliyah, kalian akan mati dalam keadaan jahiliyah. Lalu bagaimana? Sabar, kecuali kalian melihat kufron bawah. Kecuali memang sudah sampai kepada derajat kekufuran yang nyata, baru boleh keluar. Dan jika antum lihat apakah pemerintah kita sudah sampai kepada yang diinginkan oleh hadis, kufron bawah, alhamdulillah pemerintah kita sholat dohirnya dan melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan bagaimana kita ini dilarang untuk melaksanakan perkara yang demikian. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah ibn Yaman, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wala yastanuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adrakt dalika? Qala tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahruk wa ukhida maluk fasma' wa ati'. Di dalam hadis ini lebih gamblang lagi.
akan datang suatu zaman, semakin zaman mendekati kepada zaman yang akan datang semakin buruk. Maka oleh sebab itu hari kiamat, the doomsday, the end of the world, orang-orangnya paling buruk semua. Maka kata Nabi, akan datang di mana para pemimpin-pemimpin kalian menjadi pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku, dan mereka bagaikan di dalam hadis ini, wasayakumu fihim, akan datang rijal-rijal yang hati-hati mereka seperti syayatin, berbentuk manusia. Maka kata Hudzaifah, kaifa asna'u, bagaimana kalau begitu ya Rasulullah, kalau itu di zaman yang aku zamani setelah meninggal kamu? Maka dikatakan, in udriktu dalika qala tasma'u wa tuti', maka taatilah pemerintah yang ada, meskipun amir yang ada itu duriba dhahruk, kamu dipukul punggung kamu dan dirampas harta-harta kamu, selama belum kufron bawah, jangan kamu untuk mendemoknya, dan jangan kamu untuk bergabung dengan orang-orang yang membuat fitnah, untuk bergabung dengan Al-Khawarij. Dan begitupun di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di athratun wa umuran tunkirunaha. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah?